Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dea Mai Fitri dengan NIM 2105110938 kelas A PGSD 2021. Video ini saya buat adalah tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Kompetensi Dasar IPA Biologi dengan dosen pengampu Bapak Mahmud Alpusari MPD. Selamat menyaksikan. Semuanya sudah melihat video tumbuhan tadi kan? Pasti kita tidak asing lagi pada video tumbuhan tersebut. Ya, tumbuhan paku. Tumbuhan paku banyak hidup di sekitar kita. Untuk lebih dekat lagi dengan tumbuhan paku, maka di sini saya akan membahas materi tentang tumbuhan paku. Mari mengetahui tumbuhan paku bersama saya. Tumbuhan paku. Tumbuhan paku dalam istilah biologinya yaitu Pteridophyta yang diambil dari kata pteron yang artinya sayap berbulu dan kata phyta yang artinya tumbuhan. Kata tersebut digunakan karena tumbuhan paku menyerupai bulu-bulu yang tersusun. Tumbuhan paku adalah tumbuhan berkormus yang paling sederhana atau disebut dengan Morkofita berspora yang memiliki akar, batang, dan daun seperti ini. Ini adalah daunnya dan ini adalah akarnya dan ini adalah batangnya. Tumbuhan paku adalah tumbuhan berpembuluh yang berpembuluh angkut, xilem, dan phloem. Tumbuhan paku termasuk ke dalam kingdom Plantae. Adapun ciri-ciri dari Pteridophyta ini adalah yang pertama, memiliki akar, batang, daun, dan memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan phloem. Yang kedua, kita bisa menjumpainya di daerah air, di daerah tempat lembab, di daerah rawa-rawa. Umumnya, tumbuhan paku ini bersifat epifit, adalah tumbuhan yang tumbuh pada tumbuhan lain. Yang ketiga, daun pada tumbuhan paku ini pada saat mudanya menggulung seperti ini. Di dalam tumbuhan paku terdapat dua jenis bentuk daun. Yang pertama yaitu daun yang menghasilkan spora disebut sporofil dan daun yang tidak menghasilkan spora disebut dengan tropofil. Daun yang menghasilkan spora ini disebut juga dengan daun fertil yang mana di bagian bawah daunnya terdapat bintik-bintik hitam atau kecoklatan. Dan pada daun tropofil disebut dengan daun steril, yang mana tidak terdapat bintik-bintik hitam di bawah permukaan daunnya. Yang keempat, tumbuhan paku tidak memiliki biji, namun menghasilkan spora. Sporanya yaitu berupa rambut-rambut halus di bagian daun pada tumbuhan paku tersebut. Kelima, tidak menghasilkan buah. Yang keenam, tidak menghasilkan bunga. Yang ketujuh, batangnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tanah. Yang kedelapan, mengalami metagenesis, yaitu pergantian keturunan atau pergiliran keturunan. Kesembilan, alat reproduksinya berupa jantan dan betina. Yang jantan disebut dengan antheridium dan yang betina disebut archegenium. Yang 10,
Penampilan luarnya berupa pohon, semak, epifit, mengapung, dan menjalar. Struktur Pteridophyta. Yang pertama yaitu akar, merupakan akar serabut yang ujungnya dilindungi oleh kaliptra yang terdiri atas sel-sel yang dapat dibedakan dengan sel-sel akarnya sendiri. Yang kedua adalah batang. Pada sebagian jenis tumbuhan paku, batangnya tidak terlihat atau berada di dalam tanah yang berupa rumpang, mungkin menjalar atau sedikit tegak. Tetapi terkadang ada juga paku yang mencapai panjang batangnya sampai 5 m, yaitu paku pohon atau paku tiang. Dalam jenis tumbuhan paku ada juga yang bercabang, yang disebut dengan Chitea dan Alsopila. Ketiga yaitu daun. Pada daun muda, daun pada tumbuhan paku ini akan menggulung dan melingkar. Daun tumbuhan paku dapat dibedakan yaitu epidermis, tulang daun, dan daging daunnya. Berdasarkan bentuknya, daun tumbuhan paku terdapat dua jenis, yaitu yang pertama mikrofil, yang mana mikrofil ini bentuk daunnya kecil-kecil berupa rambut atau sisik yang tidak bertangkai, tidak bertulang, dan tidak dapat dibedakan mana epidermis, mana tulang daun, dan mana daging daun. Klasifikasi Pteridophyta. Yang pertama, Lycopodinae atau yang disebut dengan paku kawat, yang bercirikan daunnya kecil-kecil, daunnya tersusun spiral, dan batangnya menyerupai kawat. Contohnya adalah Lycopodium phallatum. Yang kedua yaitu Psilophytinae atau disebut dengan paku purba. Paku ini terancam punah, yang bercirikan daunnya kecil bahkan tidak memiliki daun. Paku yang tersisa contohnya yaitu paku Psilotum. Yang ketiga yaitu Felicinae yang disebut dengan paku sejati, yang bercirikan daunnya berukuran besar, daun mudah menggulung, dan terdapat sporangium pada bagian bawah daun. Paku ini disebut juga paku sejati. Kita bisa menjumpainya di daerah lembab, di daerah rawa, dan bersifat sebagai epifit, yaitu tumbuh pada tumbuhan lain. Yang keempat yaitu Equisetinae yang disebut dengan paku ekor kuda, yang bercirikan daunnya berbentuk tunggal, berukuran kecil-kecil, dan tersusun spiral. Batangnya berwarna hijau dan beruas. Letak sporangiumnya berada di strobilus. Contoh paku ekor kuda ini yaitu Calamicetes. Berdasarkan fungsinya, daun Pteridophyta ini terbagi menjadi dua fungsi. Yang pertama yaitu daun sporofil, yaitu daun yang menghasilkan spora. Daun sporofil ini juga disebut dengan daun fertil, yang mana memiliki bintik-bintik hitam atau kecoklatan di bagian permukaan bawah daunnya, seperti ini. Bisa kita lihat. Nah, daun yang memiliki bintik-bintik hitam inilah yang dinamakan dengan daun fertil. Dan bintik-bintik hitam ini disebut dengan sorus. Seperti ini. Spora tumbuhan terletak di dalam sorus yang merupakan kotak spora, dan kotak spora ini dilindungi oleh insinidium.
Seperti inilah bentuk daun fertil, yaitu daun yang memiliki bintik-bintik hitam. Yang kedua yaitu daun yang berfungsi sebagai fotosintesis yang disebut dengan daun tropofil. Daun tropofil ini juga disebut dengan daun steril, yang mana di bagian permukaan bawah daunnya tidak memiliki bintik-bintik hitam seperti ini. Pada daun tropofil ini banyak mengandung klorofil. Dalam Petriodophyta terdapat dua fase. Yang pertama yaitu fase gametofit. Fase gametofit adalah reproduksi secara seksual dalam tumbuhan paku, yang mana tahapan awalnya yaitu protalium. Yang pertama, spora terjatuh ke tempat lembab yang dibawa oleh angin, yang kemudian berkembang biak menjadi protalium, dan protalium ini membentuk seperti talus yang seperti ada di tumbuhan lumut. Yang kemudian protalium ini akan menghasilkan sel gamet, yaitu sel gamet jantan dan sel gamet betina. Sel gamet jantan disebut dengan antheridium yang menghasilkan sperma, dan sel gamet betina yang disebut dengan archegonium yang menghasilkan ovum. Kemudian antheridium ini akan membuahi archegonium yang menghasilkan zigot. Nah, zigot inilah yang akan berkembang dan bertumbuh menjadi tumbuhan paku. Kedua yaitu fase sporofit. Fase sporofit ini berlangsung secara aseksual, yang mana zigot tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang menghasilkan spora atau sporangium yang berada di bawah daun tumbuhan paku, yang mana daun tersebut disebut dengan daun sporofil. Fase sporofit ini berlangsung lama pada tumbuhan paku. Dapat disimpulkan bahwa siklus hidup tumbuhan paku yang pertama yaitu spora terjatuh di tempat lembab yang dibawa oleh angin yang membentuk menjadi protalium. Kemudian protalium menghasilkan sel gamet, yaitu sel gamet jantan dan sel gamet betina. Sel gamet jantan yaitu antheridium dan sel gamet betina yaitu archegonium. Kemudian terjadi pembuahan antara antheridium dan archegonium dan muncullah zigot. Dan zigot ini tumbuh menjadi tumbuhan paku yang menghasilkan spora. Untuk lebih memahami materi pada tumbuhan paku ini, saya mengambil atau mengamati dua jenis paku yang berbeda. Yang pertama adalah paku duduitan yang bernama Pyrosia pilosyloides, dan paku sejati yang bernama Nephrolepis extauta. Langsung saja. Yang pertama, paku duit atau yang disebut dengan Pyrosia pilosyloides adalah jenis paku epifit. Yang dimaksud dengan epifit adalah tumbuhan yang tumbuh dengan cara menumpang pada tumbuhan lain sebagai tempat hidupnya. Pyrosia pilosyloides ini bisa kita jumpai di tempat-tempat yang tinggi, seperti di batang pohon. Saya menemukannya di batang pohon rambutan. Pyrosia pilosyloides ini berfamili Polypodiaceae. Daunnya
adalah daun tunggal, tumbuh dalam jarak yang pendek, tangkainya pendek tidak terbagi, ujungnya tumpul, bertepi rata, berwarna hijau tua pada permukaan atas daun, berlapis lilin, dan terdapat rambut pada permukaan bawah daun. Pirosia Piloselewides ini memiliki dua bentuk daun. Yang pertama, daun sporofil yang berbentuk panjang seperti pita. Helaiannya bisa mencapai 11 cm. Daun yang berbentuk sporofil ini berfungsi sebagai tempatnya sorus, yang mana sorus ini terletak di bawah permukaan daun. Daun berbentuk tropofil, yang mana bentuk daunnya itu lebih pendek, kecil, bulat, dan memiliki panjang helaian sampai 3 cm. Akar pada Pirosia Piloselewides ini adalah akar serabut. Reproduksi tumbuhan paku terjadi secara dua, yaitu secara aseksual dan seksual. Secara aseksual yaitu dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Sedangkan pada cara seksual yaitu dengan melalui spora. Pada Pirosia Piloselewides yang saya amati ini, daunnya berbentuk tropofil yang mana tidak memiliki sorus pada bagian bawah daunnya. Dan reproduksinya yaitu reproduksi aseksual yang mana stolon menghasilkan gema atau tunas. Adapun manfaat dari Pirosia Piloselewides ini adalah diantaranya pertama, mengobati penyakit gondokan. Yang kedua, mengobati penyakit sakit kuning. Yang ketiga, mengobati sakit batuk. Yang keempat, mengobati penyakit rematik. Dan yang kelima, mengobati sakit sariawan. Kedua adalah paku sejati dengan nama latin Felicinae, yang bercirikan memiliki daun besar, bertangkai, mempunyai banyak tulang daun, dan di bawahnya terdapat sporangium. Akarnya yaitu berupa akar serabut. Felicinae yang saya amati ini adalah bernama Neprolepis extalta. Neprolepis extalta bentuk daunnya seperti pelepah pedang yang memanjang, dan daunnya menyirip tunggal. Dan daun ini termasuk ke dalam daun sporofil. Reproduksi Neprolepis extalta ini adalah reproduksi seksual, yang mana pertama, sorus terjatuh dibawa oleh angin ke tempat lembab yang kemudian menjadi protalium, dan protalium ini membentuk seperti talus dan kemudian menghasilkan sel gamet, yaitu sel jantan dan sel betina. Sel jantan disebut dengan antheridium yang menghasilkan spermatozoid, dan sel gamet betina yang disebut dengan archegonium yang menghasilkan ovum. Kemudian terjadi pembuahan antara antheridium dan archegonium. Hasil dari pembuahan tersebut timbullah zigot, dan zigot inilah yang tumbuh menjadi tumbuhan paku. Adapun manfaat dari tumbuhan paku sejati ini adalah dijadikan sebagai tanaman hias, sumber energi fosil, sebagai amplas, dan sebagai obat-obatan. Neprolepis extalta merupakan tanaman pendatang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Paku pedang ini banyak ditemukan di daerah hutan dan rawa-rawa, namun juga banyak dipelihara di dalam rumah maupun di kebun. Tumbuhannya tidak membutuhkan banyak pemupukan dan berkembang biak di daerah sejuk, agak lembab, dan terkena cahaya secara tidak langsung.
Neprolepis exalta ini mempunyai kandungan minyak esensial yang tinggi. Komponen ini merupakan antioksidan dan agen antiinflamasi yang dapat dimanfaatkan dalam melawan stres, oksidasi, dan inflamasi akibat inhalasi bahan kimia. Inhalasi adalah proses di mana manusia menghirup udara ke paru-paru. Neprolepis exalta ini termasuk ke dalam tumbuhan herba yang mampu menyerap zat polutan dan menetralisir polutan seperti formaldehida, siler, dan karbon monoksida dari udara. Neprolepis exalta ini efektif menyerap karbon monoksida di udara sekitarnya akibat pembakaran tidak sempurna seperti asap rokok, asap kendaraan bermotor, serta kebakaran hutan dan lahan. Dalam menetralkan zat polutan, Neprolepis exalta ini mengubah zat berbahaya tersebut menjadi oksigen melalui fotosintesis, sehingga menghasilkan udara yang aman untuk dihirup makhluk hidup lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.